Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil pemirsa, kita ke informasi berikutnya dan berikut cuplikannya. Tiga anggota TNI Angkatan Laut menjadi korban dalam insiden longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan para personil marinir diketahui tengah menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Dari 23 korban tersebut, 4 marinir telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Longsor dan banjir bandang di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu dini hari 24 Januari 2026. Bencana ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat 23 Januari 2026. Akibat bencana ini, puluhan orang menjadi korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi penghargaan kepada 2 polisi yang gugur saat bertugas di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. 2 polisi tersebut tertabrak truk TNI. Dua polisi yang menjadi korban ini adalah Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry, meninggal di lokasi kejadian. 2 anggota Polres Cimahi ini gugur saat bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. 2 korban sudah dikebumikan, pemirsa, oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Mengucapkan terima kasih dan duka-cita yang mendalam serta apresiasi terhadap tugas-tugas dan prestasi yang selama ini, dan kami mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan kami seluruh keluarga besar Polri menyampaikan duka-cita yang mendalam terhadap seluruh keluarga besar, baik keluarga maupun institusi Polri yang ada di. Sementara itu, pemirsa, tim SAR gabungan terus mencari puluhan korban longsor yang masih tertimbun di Desa Pasir Langu, Bandung Barat, Jawa Barat. Anjing pelacak dan alat berat diturunkan untuk mempercepat pencarian korban. Hari ketiga tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian puluhan korban longsor yang masih tertimbun di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Anjing pelacak dan alat berat diturunkan. Proses pencarian menurunkan ratusan personil TNI, Polri, dan relawan. Diharapkan pencarian dengan kekuatan penuh ini seluruh korban bisa segera ditemukan meski cuaca menjadi kendala di lapangan. Kemudian untuk hari ini kita sudah dapat tambahan perkuatan, ada 9 ekskavator di lokasi, kemudian ada 7 alkon, kemudian juga kita hari ini mulai melibatkan tim K9 dari rekan-rekan kepolisian, juga ada K9 dari kantor SAR Semarang yang sudah kita datangkan. Jumlah K9 ada 12 hari ini. Ya, 12 K9 sudah kita turunkan ke lokasi. Ya, kita berharap cuaca juga mendukung siang hari nanti, karena mungkin pagi ini ya agak mendung, mudah-mudahan tapi awan sudah bergeser. Harapan kita nanti agak siang bisa cuaca cerah seperti kemarin dan kita bisa bekerja dengan maksimal. Sementara hingga hari ini pukul 1 siang sebanyak 5 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan dibawa ke posko DVI Polda Jabar di Puskesmas Pasir Langu.
Isak tangis keluarga korban pecah ketika mobil ambulans datang membawa korban di pos DVI Polda Jabar. Bahkan orang tua korban pingsan tak percaya jika keluarga tewas tertimbun longsor. Total hingga kemarin tim DVI Polda Jabar sudah menerima 25 kantong jenazah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Anyus melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Naura Syafika di Desa Pasir Langu, Cisarua. Ya, selamat malam Naura, sudah malam ini sudah pukul 9, kira-kira waktunya apakah sudah ada penemuan korban baru di sana? Ya, selamat malam Ayah dan juga pemirsa. Hingga di malam hari ini untuk total kantong jenazah yang berhasil dievakuasi dari bencana longsor yang berada di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, ini ada tambahan 9 kantong jenazah. Dimana kalau misalnya di total dari hari pertama hingga di hari ketiga ini ada 38 kantong jenazah yang sudah berhasil dievakuasi. Dan diantaranya 20 sudah berhasil teridentifikasi di Puskesmas Pasir Langu yang berada lokasinya tidak jauh dari lokasi kami saat ini. Dan memang untuk proses pencarian korban ini dimulai pada pagi hari sekiranya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi. Dan memang tadi pagi hari hingga di siang itu sempat ada sedikit kendala, yaitu salah satunya adalah faktor cuaca buruk, di mana untuk hujan ini dengan intensitas yang cukup tinggi ini membuat jadi pencarian dihentikan sementara, dan juga khawatir untuk longsor susulan seperti di hari kemarin. Dan Ayah dan juga pemirsa, memang untuk proses pencarian korban ini dibagi ke 3 zona yang berbeda, yaitu ada di zona A1, A2 hingga di zona C, di mana di zona-zona tersebut juga disebar alat berat yang berukuran kecil, sehingga untuk total alat berat yang membantu untuk proses pencarian korban ini total ada 12 yang tersebar di titik tersebut. Dan tim SAR gabungan ini juga menemui salah satunya kendala lainnya, tidak hanya dari faktor cuaca, tapi juga kendala lainnya seperti material yang ukurannya lumayan besar, seperti material dari runtuhan rumah, kemudian juga dari pohon, batang pohon yang tumbang, dan ukurannya cukup besar, sehingga dari tim SAR gabungan harus memotong menggunakan gergaji untuk mempermudah mereka menemukan korban yang tertimbun di dalam tanah, karena memang infonya untuk korban yang tertimbun di dalam tanah ini ada yang kedalaman hingga di 8 meter. Dan besok akan dilanjutkan kembali pastinya untuk pencarian korban, namun kalau untuk di malam hari ini sudah dihentikan sementara itu, Ayah. Baik, Naura, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk memetakan titik-titik rawan bencana. Mendagri juga akan memaksimalkan pencarian korban dan melakukan pendampingan bagi keluarga korban serta warga yang terdampak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau lokasi longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tito menyebut bencana longsor di Kecamatan Cisarua harus menjadi peringatan bagi daerah lain agar memperkuat pemetaan wilayah rawan dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Setiap bupati, wali kota, dan gubernur harus memetakan secara nasional untuk mengantisipasi bencana yang diakibatkan hujan lebat. Rawan seperti ini harus kita petakan. Setiap bupati, wali kota, gubernur kita petakan secara nasional untuk kita memikirkan potensi kalau terjadi kerawanan hidrometeorologi seperti ini, hujan lebat, hujan deras. Mendagri Tito juga menambahkan upaya jangka pendek pencarian korban yang masih hilang harus dimaksimalkan. Sementara upaya jangka panjang, kawasan terdampak longsor tidak layak lagi dijadikan pemukiman dan perlu direlokasi serta direhabilitasi atau bahkan direboisasi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kasus Hogi Minaya, tersangka kecelakaan yang menewaskan 2 pelaku jambret, telah diselesaikan lewat keadilan restoratif. Gelang pelacak atau GPS di kakinya sebagai tahanan kota sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman.
GPS itu pemirsa sebelumnya dipasang agar tersangka tidak bisa keluar dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Hingga kini statusnya masih sebagai tersangka sambil menunggu proses perdamaian selesai. Hogi berharap proses perdamaian lewat restoratif justice segera rampung. Seperti diketahui, Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan 2 orang penjamret istrinya meninggal dunia. Ia dijadikan tahanan kota dan dipasangi GPS sebelum akhirnya perkara diselesaikan lewat restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman. Alhamdulillah sudah mulai agak reda mas, dan namanya restorasi justice seperti ini mungkin kedepannya lebih legal lagi semua. Kejaksaan Negeri Sleman menerapkan restoratif justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Hogi Minaya dan 2 jambret yang meninggal dunia. Restoratif justice diharapkan rampung dalam 2 pekan. Kejaksaan Negeri Sleman menerapkan restoratif justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka Hogi Minaya dengan 2 pelaku penjambretan yang meninggal dunia. Penyelesaian perkara dilakukan secara kekeluargaan setelah tercapai kesepakatan damai antara Hogi dan keluarga korban. Kepala Kejari Sleman, Bambang Yunianto, mengatakan kesepakatan restoratif justice dicapai dalam pertemuan yang difasilitasi jaksa pada Senin pagi. Bambang menyebut kasus yang menjerat Hogi Minaya memenuhi seluruh syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Meski telah sepakat menempuh restoratif justice, bentuk perdamaian yang akan dijalani belum ditentukan dan masih akan dibahas lebih lanjut oleh penasihat hukum masing-masing pihak. Bambang berharap proses restoratif justice ini dapat segera rampung dalam waktu 2 hingga 3 hari ke depan, mengingat kesepakatan awal telah tercapai. Kami dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Sleman sebagai jaksa fasilitator melakukan upaya restoratif justice kepada kedua belah pihak, yaitu kepada tersangka Hogi dan pada korban. Dalam hal ini tadi alhamdulillah kedua belah pihak setuju untuk dilakukan penyelesaiannya menggunakan restoratif justice. Hogi Minaya sebelumnya dijerat pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kasus ini bermula pada 26 April 2025 saat istri Hogi menjadi korban penjambretan ketika mengendarai sepeda motor. 2 pelaku merampas tas korban dan melarikan diri. Polisi sebut Reza Arab Octavian berada di tempat kejadian perkara saat selegram Lula Lava meregang nyawa. Informasi saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.